I can take on battlefield. I can take on battlefield. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Imdadur Rahman, yang dimana pada kesempatan video kali ini saya akan mereview kembali materi perkuliahan tentang manajemen pelatihan dan event. Materi kedua yaitu tentang perencanaan pelatihan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Imdadur Rahman dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 22381041086. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perencanaan pelatihan. Oleh karena itu, perencanaan dalam sebuah pelatihan sangat penting kita terapkan. Karena mengapa? Karena perencanaan menjadi suatu komponen penting pendukung suksesnya sebuah pelatihan. Baik, di sini saya akan membahas tentang perencanaan pelatihan. Untuk yang pertama yaitu analisis kebutuhan pelatihan. Pelatihan pasti mempunyai sebuah kebutuhan, yang dimana di sini terdapat 5 komponen yang merupakan suatu kebutuhan dari perencanaan pelatihan. Untuk kebutuhan yang pertama dalam suatu perencanaan pelatihan yaitu siapa yang dilatih, yang kedua yaitu tujuan pelatihan, yang ketiga yaitu siapa penyelenggara pelatihan, yang keempat yaitu life stage atau tahap kehidupan manusia, dan yang kelima yaitu bahan pelatihan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kelima kebutuhan tadi, jika tidak ada salah satunya, maka suatu pelatihan yang sudah kita rencanakan tidak akan berjalan dengan efisien dan efektif sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai perencanaan program pelatihan, yang dimana rencana sebuah pelatihan harus kita review berulang-ulang kali, yang dimana bertujuan untuk terhindar dari suatu tantangan yang kita hadapi ke depannya, yang dimana review tersebut harus melibatkan berbagai macam narasumber. Untuk perencanaan program pelatihan ada 5. Yang pertama yaitu menetapkan pengelola dan staf pembantu program pelatihan. Yang kedua, menetapkan tujuan pelatihan. Yang ketiga, menetapkan bahan ajar pelatihan. Yang keempat, menetapkan metode-metode yang akan digunakan. Dan yang 5 atau yang terakhir yaitu menetapkan alat bantu pelatihan. Oleh karena itu, sebuah perencanaan program pelatihan akan berjalan sesuai yang kita rencanakan sebelumnya. Jika sudah melakukan review berulang-ulang kali, yang dimana melibatkan berbagai macam narasumber tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk materi yang ketiga yaitu penyusunan bahan pelatihan. Dalam sebuah perencanaan pelatihan perlu adanya bahan yang telah disusun sebelumnya, yang dimana instruktur berperan penting dalam sebuah kegiatan persiapan ini, yaitu dimana instrukturnya mengenai tempat pelatihan, penginapan, dan kertas atau alat tulisnya, dan sebagainya. Di lain itu, penyusunan bahan pelatihan menjadi suatu komponen penting dalam penyusunan bahan pelatihan ini meliputi yang pertama yaitu alat-alat bantu belajar, yang kedua yaitu komputer dengan fasilitas internet, yang keempat yaitu tujuan belajar dan silabus, yang keempat yaitu bahan ajar dan handout. Oleh karena itu, faktor atau infrastruktur tadi merupakan suatu bahan penyusunan dalam sebuah kegiatan pelatihan, yang dimana wajib kita punyai ketika kita akan menyusun atau merencanakan sebuah pelatihan tadi. Untuk materi yang keempat yaitu mengenai pelaksanaan pelatihan, yang dimana pelaksanaan pelatihan ini meliputi 4 komponen. Yang pertama yaitu pemanfaatan pengalaman, yang kedua yaitu review pengalaman, yang ketiga
arogansi. Yang keempat, perkenalan ekspektasi. Yang dimana dalam sebuah pelaksanaan pelatihan harus mempunyai keempat komponen penting tadi. Karena mengapa? Karena jika kita ingin melaksanakan pelatihan sesuai rencana kita tadi, maka kita harus perlu 4 komponen yang sudah saya sebutkan tadi. Selain keempat komponen tadi, untuk materi yang kelima yaitu tentang sasaran evaluasi. Meski harus melakukan pelaksanaan pelatihan tadi, kita harus mengetahui sasaran evaluasi dalam suatu pelatihan. Untuk yang pertama yaitu persiapan pelatihan atau partisipan pelatihan. Yang kedua yaitu instruktur. Yang ketiga penyelenggara pelatihan. Yang keempat bahan pelatihan dan alat bantu belajar. Untuk sasaran evaluasi yang terakhir atau yang kelima yaitu program pelatihan. Maka jika sudah meliputi atau menyangkut kelima sasaran evaluasi tersebut, maka suatu pelatihan akan berjalan sesuai yang kita rencanakan sebelumnya. Baik, itu saja materi yang saya review pada kesempatan pada kali ini, sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya merencanakan program pelatihan memerlukan suatu kecermatan. Kecermatan merupakan suatu hal yang harus dimiliki seorang pengelola, yaitu kita sendiri, yang dimana perencanaan program pelatihan perlu dialokasikan waktu yang cukup, sehingga jika kita ingin waktu kita sesuai dengan target yang kita rencanakan, maka perlu adanya suatu perencanaan pelatihan tersebut. Untuk semua kegiatan perencanaan ini adalah suatu hal yang penting, tetapi pelatihan secara khusus harus diberikan kepada kegiatan analisis kepelatihan atau pelatihan dan perencanaan program pelatihan. Yang dimana sebuah perencanaan pelatihan ini harus kita miliki dalam membangun suatu kegiatan pelatihan. Pelatihan sangat menentukan keberhasilan suatu program. Oleh karena itu, khususnya dalam hal tumbuhnya ketertarikan partisipan terhadap mata pelajaran dan kuatnya dorongan untuk belajar secara mandiri maupun secara baik. Oleh karena itu, saya selaku Generasi Emas 2045 mengajak para pemuda untuk melakukan perencanaan dalam kegiatan pelatihan. Karena mengapa? Karena sesuai dengan materi yang saya review tadi, perencanaan dalam sebuah pelatihan menjadi suatu hal yang sangat penting terjalannya suatu pelatihan. Baik, itu saja dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, itu murni dari saya, dan apabila ada kelebihan, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.